Selamat datang Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon di podcast perdana channel YouTube Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Oke, Sobat Healthy Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon, sekarang nih kami punya podcast nih untuk tayangan perdana. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Nah, saya enaknya manggilnya apa nih? Mbak Tini, Bu Tini, Teteh Tini, apa nih enaknya nih? Mbak juga boleh, Bu. Oke, terima kasih Mbak Tini sudah bergabung dengan saya untuk mengisi podcast perdana Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Untuk kali ini nih, kita mau ngebahas, karena ini era pandemi ya, kita mau ngebahas gimana sih nih cara pola makanan yang aman, yang sehat di masa pandemi nih, biar imun kita tetap terjaga. Baik, Bu Yani, betul sekali ya, kita sekarang lagi dalam masa pandemi dan di mana-mana orang virus banyak, penularan cepat gitu. Akan lebih baik kita meningkatkan imun. Caranya seperti apa? Salah satu cara untuk meningkatkan imun kita itu dengan cara konsumsi makanan yang baik. Dengan gizi seimbang. Dengan gizi seimbang ya. Betul. Berarti 4 sehat 5 sempurna gitu. Dulu ya. mungkin dikenalnya seperti itu ya. 4 sehat 5 sempurna, kemudian ada 13 gizi seimbang, kemudian sekarang isi piringku. Jadi dalam satu kali isi piringku. Ya, dalam satu kali hidangan makan kita itu harus terdiri dari sumber karbohidrat, protein, vitamin. Gitu. Jadi di masa pandemi ini kenapa orang banyak yang bilang kok saya isolasi mandiri malah naik berat badan berlebih. Nah, iya kadang kan gitu ya. Yang aku tahu kalau misalkan nih ada teman yang isoman gitu kan, terus sebagai bentuk apa sih namanya ya, empati gitu kan, simpati tuh jadi pada ngirim betul kan. Ada yang ngirim kopi misalkan seperti itu ya, ada yang istilahnya pizza atau apa. Nah memang kan itu kan jadi apalagi kalau selama masa isoman kan aktivitas terbatas ya Sobat Healthy ya, jadi otomatis semua yang dimakan ngendep tuh. Iya, jadi begitu selesai isoman 14 hari baju nggak muat. Nah itu. Jadi yang perlu diperhatikan itu betul pasien atau yang terkena virus corona ya dalam hal ini ya, itu harus makan yang baik, bukan makan yang berlebih. Kita cenderungnya yang baik, bukan makan yang berlebih ya. Cenderungnya itu berlebih. Kenapa berlebih? Karena merasa saya harus makan banyak nih, karena saya harus meningkatkan imun. Nah, sebenarnya imun kan tadi yang meningkatkan imun itu vitamin, mineral. Jadi sebaiknya lebih banyak konsumsi itu buah dan sayuran. Yang harus dikurangin makanan yang tinggi lemak atau tinggi garam atau tinggi gula. Gitu. Nah di situ yang kadang-kadang karena kita bentuk empati nih, teman kita lagi isoman, kita kirimlah pizza. Nah iya tuh. Nanti datang lagi satunya kiriman kopi. Kan sama tren sekarang kan anak-anak zaman sekarang ya tuh pada senangnya kopi gitu kan. Termasuk saya juga sih sebenarnya. Jadi sebenarnya pola makannya balik lagi gizi seimbang dengan diperbanyak buah dan sayur. Tujuannya apa? Kita kejar vitamin C banyak di situ. Karena kan intinya yang meningkatkan imun itu dari vitamin C, vitamin E. Vitamin D kenapa dianjurkan untuk aktivitas di luar rumah, berjemur sinar matahari. Tujuannya kan itu ya, untuk aktivasi vitamin C. Nah kemudian untuk makannya sebagian dimakan dalam bentuk bukan makanan olahan. Nah itu dia yang susah. Karena kan kita sekarang nih yang taunya yang justru enak-enak itu yang junk food ya. Betul. Ya Sobat Healthy ya, yang kita tahu kan justru kalau yang ibaratnya kalau dulu terkenalnya apa tuh yang slow proses atau apa gitu kan, ada fast food, ada fast food, ada slow food ya. Maksudnya yang prosesnya itu memang lama ya. Memang kalau yang makanan yang fast food kan kita tinggal pesan, order, betul. Gitu ya. Tapi dianjurkan tetap ada sebagian makanan yang diolah tidak overcook, tidak terlalu matang. Betul. Jadi kalau masak sayur diusahakan tidak sampai kematangan atau diangetin misalnya, itu kan itu nggak sehat mungkin ya vitaminnya ya. Kemudian makanan yang tidak diolah seperti buah-buahan segar gitu. Karena kalau buah-buahan kaleng akhirnya di situ kita dapat
pengawet lagi. Betul, banyak natriumnya ya. Betul. Seperti Gitu. itu. Sedangkan tadi kan anjurannya tetap kita kurangin konsumsi garam dan gula. Oke. Kemudian yang jangan dilupakan minum air putih. Minimal 8 gelas sehari. Air putih ya, bukan air bening maksudnya ya. Air mineral ya. Air mineral. Oke. Iya, jadi air yang tanpa rasa. Nah, itu betul, begitu. betul. Jadi tidak minum soda atau kopi atau rokok, itu semua harus dihindari. Karena seperti tadi, kalau konsumsi kita makanan baik, imun kita akan dengan sendirinya meningkat. Oke, Gitu. oke. Nah, Mbak Tini, tadi kan Mbak Tini ceritakan nih masalah tentang harus cukup vitamin, protein, seperti itu kan. Iya. Sedangkan nih saya sendiri jujur, saya pengen tahu bentuk makanan real makanannya itu, contohnya misalkan nasinya segimana sih, kemudian lauknya tuh apa aja sih, seperti itu. Karena kan mungkin sobat healthies di rumah juga kan masih banyak yang belum tahu ya, maksudnya kalau memang dari cukup karbohidrat, protein, kemudian vitamin itu memang iya, tapi ilustrasi secara real dari bentuk masakannya sendiri atau makanannya sendiri seperti apa tuh Mbak Tini? Nah, tadi kalau pedoman kita kembali pada isi piringku, isi piringku itu ada pembagian. Jadi dalam satu piring itu ada 3/4 karbohidrat, protein, kemudian buah dan sayur. Nah, jadi komposisinya 1/3 karbohidrat itu berarti nasi ya. Ya. Oke, itu nasinya tidak ada maksudnya tidak ada harus nasi merah atau nasi putih, itu bebas ya kalau berarti ya. secara umum bebas. Cuman kembali kalau misalnya ada penyakit penyerta atau komorbid, itu kita tetap sesuaikan dengan penyakit penyertanya. oke. Jadi misalnya si pasien itu ada komplikasi dengan diabetes. Diabetes itu kencing manis ya Kencing berarti manis. ya. Oke, Mbak Tini. Maka pada saat isolasi mandiri atau dalam perawatan di rumah sakit itu tetap menyesuaikan dengan dietnya. Oke, Gitu. berarti porsinya jangan terlalu banyak, ya. ya. Sedangkan biasanya kan kalau yang punya kencing manis itu kan gampang lapar, kemudian porsi makannya besar Ya. kan ya. Heeh. Itu seperti apa kita mengakalinya? Tambahkan sayuran di situ lebih banyak. Oke. Jadi termasuk juga untuk yang orang tanpa penyakit penyerta, misalnya yang OTG, yang tanpa gejala. Sekarang kan kalau yang tanpa gejala rata-rata isolasi di mandiri ya Bu ya. Betul, di rumah Isolasi kan mandiri ya. di rumah Heeh, gitu. Bukan berarti makan banyak itu makan sebebas-bebasnya, tapi tetap diperhatikan asupan kalorinya sesuai dengan berat badan, sesuaikan dengan aktivitas gitu. Nah kalau misalnya butuh per individu, misalnya ada pasien isolasi di rumah nih gitu, butuh seperti apa sih gizinya atau makannya seperti apa? Alhamdulillah di Rumah Sakit Pelabuhan bisa melayani itu Bu. Oh iya, betul. Ya. Jadi ini nyambung nih ke produk layanan kami ya Sobat Healthies. Jadi di Rumah Sakit Pelabuhan itu kita udah sedia yang namanya, kita sudah punya restorasi. Restorasi kami itu bisa menyediakan layanan catering sehat. Jadi nanti tidak hanya untuk yang isoman ya Tidak hanya untuk Mbak Tini. isoman. Jadi kalau misalkan Sobat Healthies nih ada yang ngerasa, aduh saya udah overweight nih, saya pengen diet gitu kan. Atau misalkan yang pasca melahirkan, biasanya kan bunda-bunda berat badannya langsung melonjak tinggi ya. Nah itu untuk dietnya tuh bisa tuh ke kami, ke Rumah Sakit Pelabuhan ya, Mbak Tini ya. Mungkin kalau untuk lebih amannya, kita juga sekarang udah punya dokter Spesialis gizi. Nah, gizi dokter medik. spesialis gizi klinis Gizi ya. klinis. Jadi nanti Sobat Healthies yang kira-kiranya mau konsultasi terkait misalkan pengen diet itu nggak mesti yang overweight saja. Misalkan dari hasil medical check up-nya ternyata asam urat saya tinggi ya, ternyata kolesterol saya tinggi ya. Nah itu cuman masih bingung cara dietnya seperti apa, boleh datang saja ke Rumah Sakit Pelabuhan. Di sini kita punya Dokter Ali sebagai dokter spesialis gizi klinis ya Mbak Tini ya. Dan nanti apa yang direkomendasikan beliau terkait cateringnya, nah ini diserahkan ke Mbak Bagian Tini gizi. di bagian gizi. Dan jangan khawatir Sobat Healthies. Jadi nanti kalau Sobat Healthies juga saya takut nih, masih takut ke Rumah Sakit Pelabuhan tuh kita punya layanan
telemedicine juga, jadi bisa konsultasi dari rumah ke kami, ke Rumah Sakit Pelabuhan, termasuk untuk pemesanan cateringnya pun kita siap antar gitu ya, Antar gitu ya sampai Mbak Tini ya. depan rumah ya. Iya, sip. Oke, lanjut Mbak Tini. Iya. Terkait tentang menunya tadi ya, seperti itu. Tadi kan udah nyampe sayuran nih. Betul. Nah, sayuran untuk yang lauk yang lainnya apa aja sih? Karena kan nggak mungkin juga kan kita cuma makan nasi sama sayur kan gitu. Nah, apakah kita boleh menambahkan, tadi kan ada protein ya? Protein, betul. Betul, protein itu kan ada protein hewani, ada Ya. protein nabati yang saya tahu seperti itu. Nah, itu seperti apa tuh bentuknya? Sebenarnya protein nabati, protein hewani boleh. Tetap harus ada ya di setiap hidangan kita. Protein hewani itu sumbernya bisa dari daging, ayam, ikan, atau telur. Gitu. Oke. Ya, protein nabati, tempe, tahu, dan semua jenis produk kacang-kacangan. Oke. Apa entah susu kedelai misalnya boleh, atau pada saat makan itu ya tadi intinya protein hewani ada, nabati ada, sayur ada, buah ada, Lengkap karbohidrat berarti ada, ya. lengkap. Kalau buahnya buah durian gimana nih? Karena jujur Buah saya durian sendiri sih, suka buah durian. Iya, sebenarnya buah nggak ada yang jelek ya, maksudnya nggak ada, boleh aja selama memang tidak bermasalah dengan lambung, kemudian porsinya juga tidak berlebih karena durian tuh lumayan tinggi Bu Yan kalorinya. Oh gitu, Gitu, ya. ya. Jadi kalau Saya nggak misalnya terlalu sering juga. mahal juga. Nah itu bukan karena saya takut kalorinya, tapi Iya. memang mahal Jadi memang harganya. kalau yang sebaiknya sih buah-buahan yang berwarna merah atau oranye ya. Oh baik, Semangka, mungkin. Nah, ya, strawberry, semangka, jeruk, betul. itu rata-rata mereka tinggi vitamin C dan antioksidan. Oh siap. Kalau Pakai tinggi jambu vitamin- merah juga jambu ternyata merah juga. bagus Ternyata lumayan ya. tinggi ya kandungan Iya, vitamin C-nya. betul. Itu kan salah satu unsur yang dapat meningkatkan imun. Oh siap. Iya. Apalagi kalau dibarengin dengan olahraga ya. Betul. Cuman barangkali nanti sobat healthies kan kalau misalkan sekarang gak riskan ya olahraga di luar, ya di rumah Di mungkin rumah, punya halaman keliling-keliling jogging rumah atau Betul. hobi Yoga baru, bisa ya. berkebun misalnya. Nah iya Pada betul. saat libur kita berkebun kecil-kecilan di sekitar Betul. rumah, jadi lumayan tuh kita dapat berjemur. Dapat berjemur Nah, juga. bonusnya rumah kita jadi indah karena kita Iya, punya betul banyak tanaman. Betul juga sih Ya, ha. seperti Karena kan itu kalau ya. misalkan kita ngurusin potnya, kita ngebungkuk gitu Betul. kan ya, kita nyirap gitu kan bolak-balik gitu kan kan, itu kan salah aktivitas satu fisik ya. aktivitas fisik juga. Betul juga sih. Nah, ini terkait tadi makanan yang isi piringku nih, Mbak Tini kan, kalau dulu zaman dulu saya sekolah kan ada 4 sehat 5 sempurna kan, sekarang Iya. istilahnya isi piringku. Iya. Nah, kalau dulu 4 sehat 5 sempurna itu kan ada susu kan. ya. Nah, ini nih Mbak Tini, kan banyak juga nih mungkin sobat healthies yang nggak suka susu. Nah, pengganti dari susu itu tuh apa tuh kira-kira yang bisa memenuhi biar klop nih isi piringkunya sempurna atau Ya. jadi 4S 5 sempurna? Jadi sebenarnya susu itu kan kenapa kita memilih susu, karena susu itu yang paling dengan porsi yang kecil tapi zat gizinya lumayan lengkap. Sudah mencukupi Sudah ibaratnya gitu mencukupi. ya. Jadi sebenarnya sih saya nggak doyan susu, ya nggak masalah, tidak usah memaksakan. Karena pandemi saya takut, jadi saya harus maksa minum susu, tidak juga gitu maksudnya. Selama kebutuhan kita dari proteinnya terpenuhi, kalau susu kan kandungan terbesarnya sebenarnya kita kejar protein ya Bu ya. betul. Kalau misalnya kita nggak doyan susu ya sudah makan yang lain dengan seimbang. Penggantinya ya. Susu Oke. kan dia termasuk sumber protein hewani ya. Kita bisa misalnya yang sudah lauknya kita tingkatkan, kita tambahin gitu ya. Terus kalau untuk pemenuhan mineral, vitamin yang ada di dalam susu bisa kita dapatkan dari buah-buahan dan sayuran. Oke. Seperti itu. Iya. Atau kalau misalnya suplemen itu kalau dibutuhkan. Nah, itu Dalam Kan kondisi kalau- misalnya sudah sakit, ya mungkin kita perlu support dulu dengan Betul, vitamin. betul. Kalau untuk pencegahan, selama kita tidak terlalu beresiko, mungkin vitamin yang suplemen itu bisa kita penuhi dari makanan yang sehat tadi. berarti sudah cukup ya. Sudah cukup. Ya. dengan porsi yang tadi Mbak Tini sampaikan. Betul. Dengan metodenya berarti makan sehari 3 kali Sehari 3 ya. kali. Seperti itu sudah cukup ya. Sudah cukup. Nah, kadang kan memang kan masa pandemi gini suka pada parno tuh. Mungkin sobat healthy juga gitu ya, di rumah jadi semua suplemen vitamin dibeli gitu kan. Vitamin C misalkan yang 1000 miligram seperti Ya. itu sampai sehari 2 kali. Nah, itu sebenarnya bahaya juga Sebenarnya mungkin ya. bahaya juga karena kan kalau vitamin yang larut air, vitamin C itu
Kalau berlebih kita konsumsi pun dia akan dibuang. Percuma juga Percuma berarti juga. ya. Jadi Oke. kalau kita sudah merasa makan dengan lengkap dan kita kecuali petugas medis yang memang merawat pasien iso COVID misalnya, Teman-teman itu kita di sini ya. itu kan butuh imun lebih ya, itu boleh kalau misalnya harus doping dengan suplemen, misalnya dengan vitamin berbagai macam, tapi ya tidak berlebih juga gitu, Secukupnya aja, sewajarnya saja. Mungkin ya. kalau untuk dosisnya bisa nanti dengan dokter ahli mungkin Siap. konsultasi. Kita punya dokter ahli ya. Sebenarnya seberapa perlu sih kita konsumsi untuk suplemennya gitu ya. Tapi kalau misalnya setiap makan buah atau ngemilnya yang biasa kita ngemil keripik, gorengan segala macam, coba pelan-pelan kita gantikan dengan buah-buahan. Itu lebih sehat. Nah itu yang susah. Karena gorengan tuh enak ya. Nah gorengan itu enak. Dan Setuju kita kan ya sobat healthies ya, gorengan itu memang enak. Padahal terkandung minyaknya kan kita nggak tahu ya. Tuh minyaknya minyak apa yang dipakai gitu kan. entah sudah berapa puluh kali dipakai gitu ya. Apalagi kalau misalnya namanya pecel lele, sobat healthies, wis itu enak banget. Cuman mungkin memang harus dibatasi ya, sekali 2 kali nggak apa-apa sih seperti itu. Cuman ya jangan jadikan konsumsi harian. Nah itu. Iya. Kadang kan mungkin sobat-sobat healthies yang udah punya anak juga di rumah kan kadang yang namanya ciki-cikian, keripik, kentang, itu kan ibaratnya jajanan wajib ya kalau zaman sekarang kan. Padahal itu sebenarnya kan nggak sehat ya. Gak sehat juga karena kan apalagi kalau mungkin efek dari perasanya itu kan bisa amandel gitu kan. Dan salah satu gejala dari COVID sendiri juga kan kadang sakit Nyeri tenggorokan tenggorokan ya. Nah itu udah parno dulu kan padahal sebenarnya mungkin efek dari jajanan yang nggak sehat seperti itu ya. Iya. Oke deh. Nah terus Mbak Tida aku mau tanya nih, barangkali sobat healthies di rumah juga ingin tahu nih, kalau misalkan pengen pesen catering sehatnya itu caranya gimana sih? Misalkan nih ibaratnya dia dalam kondisi normal, tidak perlu konsultasi juga dengan dokter klinis. Apakah dari restorasi kita sendiri itu sudah punya paketnya atau seperti apa gitu? Kalau untuk menu sehat, kita bisa misalnya hanya untuk untuk pasien ini hanya untuk memperbaiki pola makan saja gitu ya, maksudnya dia tidak ada penyakit penyerta, itu ada paketnya. Berarti untuk kondisi yang normal, nggak punya misalkan dia punya hipertensi, dia punya asam urat tinggi gitu ya, masih ada kondisi normal gitu ya. Untuk yang seperti itu menunya pun insya Allah orang image-nya kalau makanan rumah sakit itu nggak enak ya Bu ya. Nah itu yang berusaha kami rubah di sini. Sedangkan kan memang walaupun ibaratnya restorasi kita ada di rumah sakit, tapi beda ya cara pengolahannya. Jadi nanti sobat healthies nggak usah parno tuh mau pesen catering sehat di rumah sakit Pelabuhan Cirebon, karena memang dari kokinya, chefnya pun beda ya. Chefnya beda, packingnya beda, kemudian porsinya pun dalam pengawasan kami di sini gitu. Jadi kalau misalnya butuh kalori per individu, misalnya ada data berat badan, tinggi badan, nanti berapa kalori sih sebenarnya untuk makan siang, nah nanti porsinya kita kondisikan seperti itu. Gitu. Jadi itu bisa kita sesuaikan, misalnya untuk makan siang aja di kantor, misalnya karena yang ada yang WFO ya sebagiannya, tapi nggak mau keluar karena kita nggak jelas kalau keluar tempat makan rame, kita nggak tahu orang itu sehat atau enggak, safety atau tidak, boleh hubungin ke kami, nanti kami antar. Itu bisa ke kantor atau bisa ke rumah. Dan ibaratnya secara sisi safety health-nya juga untuk SDM-nya kan kita secara rutin sudah memang dilakukan medical check up ya. Jadi jangan takut ibaratnya nggak mau nih pesan ke rumah sakit, barangkali nanti SDM-nya seperti apa gitu kan. Kita memang rutin ya. Justru insya Allah lebih terjamin itu dia. Karena kita di sini kan dalam pengawasan dinas kesehatan juga. Dan kita sudah punya izin juga ya Mbak Tini ya untuk izin layak sehatnya kita sudah dapatkan dari dinas kesehatan. Kemudian kita juga udah punya keluar dari izin restorasi kita ya. Kalau nggak salah namanya apa tuh? White Rose. Nah, White Rose seperti itu sobat healthies. Jadi
jangan ragu untuk coba pesen catering sehat dari di Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Produknya White Rose. White Rose. White Rose Oke catering. deh, iya. Nah, kira-kira Mbak Tini, apalagi sih nih yang perlu diperhatikan oleh sobat healthies di rumah nih selain tadi terkait tentang makanan atau minumannya, jangan terlalu banyak minum selama masa pandemi atau gimana tuh? Tadi ya, jangan minum, kita kurangi gula. Biasanya gula Oke. itu di minuman ya. Betul Ya, kayak jadi sirup gitu kayak ya. sirup, Kan kopi, enak tuh panas-panas gitu kan ya, kita bikin es Atau sirup. apa yang minuman-minuman kekinian ya. Nah, iya Yang kayak sekarang kemasan-kemasan mungkin gitu ya. dibatasi ya, jangan terlalu sering, apalagi minuman soda. Oke. Ya karena kalau minuman bersoda tuh sebenarnya efeknya banyak sih ke lambungnya juga gitu. Terus kandungan gulanya kan, kandungan kalorinya lumayan tinggi juga ya. Gitu ya. Iya tuh, aku pernah lihat sih ilustrasinya tuh, misalkan nih kalau air mineral itu kan water Nol mineral itu kalori 0 gitu ya. kalori, kemudian nanti sebelahnya ada salah satu minuman misalkan teh botol yang sekian gulanya tuh diilustrasikannya berapa sendok, kemudian sampai ujung-ujungnya minuman produk soda yang ibaratnya sampai 15 sendok, itu benar ya? Benar. Wih, Ya, tuh. jadi sobat healthy. karena kan kalau misalnya kita terlalu banyak konsumsi gula, kemudian kita akhirnya naik berat badan karena makan yang nggak terkontrol, merasa masa pandemi meningkatkan imun, gembira harus makan gitu ya. Tiba-tiba kita lost control, terjadi kenaikan berat badan. Sebenarnya obesitas faktor risiko juga ya Bu ya. Iya, Resiko- pastilah, resiko betul. tertular virus tadi ya. Nah, dan jangan lupa mungkin kalau kita yang muslim nih sobat healthies, kalau bisa diusahakan puasa sunnah ya. Ya. Mungkin itu puasa sunnah Senin Kamis juga membantu ya, karena untuk mengistirahatkan lambung kita mungkin ya. Mengistirahatkan pencernaan ya. Betul seperti itu. Kemudian yang perlu diingat lagi, masker. Nah, Aktivitas di luar, Oke. makan di luar, itu yang tolong diperhatikan karena sekarang itu yang kayaknya nggak tahan godaan itu. betul di mana-mana tempat makan baru Iya. buka rame, Betul. padahal sudah ada himbauannya, Betul. sudah ada kursinya disilang-silang, tetap juga penuh. Iya. Jadi kadang kalau aku sendiri juga kadang suka miris sih Mbak Tini ngelihat kan Iya. sekarang banyak tuh sobat healthies di Cirebon tuh kan kafe-kafe bermunculan. Itu kan kadang ya anak-anak remaja gitu ya, apalagi sekarang kan zamannya zaman sekolahnya online gitu kan, mereka jarang ketemu kan dengan sama temannya, kemudian kita nongkrong aja yuk di kafe kan, seperti itu kan. Ya memang awalnya sih enak sih, tapi nggak enak ujungnya kalau misalkan kita nggak tahu dari salah satu dari sekian banyak teman kita ini, atau misalkan si petugas kafenya sendiri yang ternyata dia sebenarnya dia terpapar tapi tidak menunjukkan gejala. Mungkin gitu ya. Yang sekarang banyak kejadian kan seperti itu ya. Ya, Terpapar itu, tapi betul. tidak bergejala Nah, dan itu yang merasa bahaya. baik-baik saja. Begitu virusnya dibawa pulang ke rumah, mamahnya yang sakit, ayahnya yang sakit. Ada nenek di rumah, neneknya yang sakit. Iya. Ternyata dapat dari mana? Neneknya nggak kemana-mana kok gitu. Tapi Iya. kenapa begitu si nenek ini sakit, masuk ke rumah sakit, kok jadi COVID? Gitu Iya, ya? betul. Nah, padahal ternyata apa? Neneknya ada bawaan. Kita kan nggak tahu ya sobat healthies ya, seperti itu. Nah, jadi sobat healthies jangan ragu nih kalau misalkan memang mau cari makanan yang udah sehat, aman, kemudian harganya juga siap diantar, harganya juga terjangkau. Datang aja, pesan aja ke restorasi kami, White Rose, Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon ya Mbak Tini ya. Oke, nah satu lagi nih Mbak Tini, tadi kan kita ngobrolin masalah kalau misalkan yang nggak suka susu penggantinya apa. Tapi kan mungkin kayak seperti saya pribadi ya, saya jujur aja nggak suka nih kalau yang namanya minum susu misalkan dalam bentuk susunya nggak suka. Tapi kalau misalkan diolah, misalkan kayak es krim seperti itu jujur saya suka. Nah, itu apakah bisa mungkin ya untuk sebagai pengganti dari vitamin atau protein dari susu sendiri ini melalui es krim? Kalau misalnya es krimnya memang benar-benar terbuat dari susu, boleh. Tapi yang perlu diingat tadi, tidak berlebih. Oke, jadi jangan kita beli 1 liter kemudian kita habiskan ya. Karena apa? Ingat tadi, batasi konsumsi gula. Oke. Ya, kalau es krim kan pasti ada tambahan lain-lain ya. Kadang kan kalau misalkan nih
kalau kita lagi misalkan nih kita me time nih, lagi me time di rumah gitu kan. Biasanya kan kalau ada sekarang kan bisa nonton drakor di mana aja dong. Yang hobinya nonton drakor, nggak kerasa tuh sambil nonton drakor cemil-cemil gitu kan. Nah ternyata ngemil es krim gitu kan. 400 mili habis sendiri. Jadi lebih baik bagi-bagi ya kalau gitu. Beli es krimnya yang kemasan kecil. Iya. Kenapa yang kemasan kecil? Menghindari barengan. Oke, Karena pada saat pandemi seperti ini, biarpun dengan orang yang tinggal satu rumah, kita tetap waspada. Betul. Ya, bukan berarti jaga Jadi jarak. kemasan sekali makan ya. Tapi kalau single, nah kita seorang satu nih sudah makan punya sendiri. Iya. Jadi hindari juga makan di tempat yang barengan, sepiring berdua. Nah itu. Nah, nggak ada romantisan juga ya zaman sekarang ya. romantisannya nanti dulu gitu. Karena apa? Itu salah satu media penularan yang paling cepat kan dari situ ya. Karena kita makan di satu tempat, si sendok tadi bergantian, misalnya apalagi ya. Jadi itu penularan virus yang cepat banget. Jadi pokoknya kalau amannya nih mungkin selama masa pandemi gini nih kita lebih baik kalau misalkan mau kepepet banget mau nyobain salah satu produk makanan di salah satu restoran atau kafe, tuh amannya kita take away aja ya. Betul. Take away lebih aman. Betul. Terus kalau misalkan itu kita juga harus selalu siap alat makan, mungkin ya alat makan pribadi ya. Betul. Jadi kita nggak bisa percaya aja gitu aja dengan walaupun ibaratnya restorannya sudah mensterilkan alat makan kita, tapi kan kita mana tahu ya. Betul. Jadi untuk amannya memang kita bawa alat makan sendiri mungkin ya. Bawa sanitizer. Nah, iya tisu betul. basah kalau perlu. Jadi itu perlengkapan wajib yang kalau kita terpaksa harus aktivitas di luar rumah. Oke. Gitu. Karena kita nggak tahu pada saat kita di luar rumah bisa nggak kita ketemu dengan sumber air untuk cuci tangan dan sabun. Nah, betul. Ya, karena belum semua tempat, belum semua fasilitas umum menyediakan itu. Iya. Ya, kalau di rumah sakit kita memang di pelabuhan sudah ada berapa titik ya Bu Yeni ya? Hampir di setiap sudut rumah Insya Allah sakit sebenarnya Sobat Healthies aman kok datang ke rumah sakit pelabuhan, karena memang di kita nih untuk SDM-nya sendiri secara rutin melakukan swab. Kemudian untuk pengunjung juga di sini kita tem dulu kan, kita cek suhu dulu seperti itu. Gitu sih. Oke, menarik sekali Mbak Tini bincang-bincang perdana podcast kita nih kali ini. Jadi nanti tayangan ini juga nanti akan tayang di YouTube kita di Rumah Sakit Pelabuhan, dan jangan lupa untuk like and subscribe. Oke. Dan semoga nih tayangan perdana kali ini nih bisa menarik para Sobat Healthies di rumah. Kami minta saran dan pendapatnya. Apa sih yang kira-kira menarik untuk dibahas di podcast selanjutnya? Oke, kita buka nanti Sobat Healthies bisa nge-DM di IG Rumah Sakit Pelabuhan Cirebon. Jangan lupa nge-like juga ya, seperti itu. Oke Mbak Tini, kayaknya cukup deh untuk kali ini. Tapi nanti mungkin kalau misalkan nanti ada Sobat Healthies yang ingin, ayo dong bincang-bincang lagi terkait tentang terkait tentang gizi ya. Gizi kan banyak nih. Ini untuk kali ini sih kita bahasnya yang terkait tentang pandemi. Tapi barangkali misalkan nanti Sobat Healthies yang sudah menjadi bunda ingin tanya-tanya tentang pasinya seperti apa, kemudian kira-kira apa ya yang dibutuhkan untuk balita saya gitu kan, biar balita saya mau makan seperti itu. Variasi mungkin nanti bentuk makanan, variasi bentuk makanan, karena memang kan kalau ngobrolin masalah gizi, masalah makanan sebenarnya luas banget ya Mbak Tini ya, seperti itu. Nah oke Mbak Tini, aku juga mau tahu nih, mungkin info juga buat Sobat Healthies di rumah nih, kalau misalkan mau bincang-bincang nih dengan Mbak Tini nih, kira-kira hari apa aja sih? Kalau saya di bagian gizi bertugas dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dari jam 8 sampai jam 15. Oke, teman-teman dicatat ya. Lebih spesifik dengan gizi klinisnya tadi dengan Dokter Ali. Betul, dengan Dokter Ali. Dokter Ali itu kan prakteknya di hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 sampai jam 11. Nanti insya Allah teman-teman selanjutnya nih Sobat Healthies kita undang Dokter Ali untuk bisa
ajak ikutan podcast juga kali ini. Nanti ke depannya ya mungkin ya Mbak Tidia. Mungkin Sobat Healthies untuk podcast perdana kita cukupkan kali ini. Kami tunggu responnya, kira-kira apa sih yang mau dibahas, yang ingin Sobat Healthies bahas pada podcast kita selanjutnya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Semoga apa yang tadi kita obrolin ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan gitu. Oke deh, kita pamit dulu kali ya. Ya, pamit dulu Sobat Healthies Rumah Sakit Pelabuhan. Dadah.